Pesantren Al-Kubra berdiri megah di pinggir desa Karangjati, sebuah wilayah yang dikelilingi hutan jati dan sawah-sawah luas. Bangunannya sudah tua, bercat putih kusam dengan jendela-jendela kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Meski demikian, pesantren ini terkenal akan ajaran tauhid yang kuat dan disiplin yang tinggi. Setiap hari, azan dan lantunan ayat Al-Quran menggema dari masjid kecil di tengah kompleks, seolah menjadi tembok pelindung bagi para santri yang menuntut ilmu di sana. Namun di balik kedamaian itu, malam hari membawa hawa berbeda. Udara terasa lebih berat, angin malam sering membawa bau tanah basah bercampur daun busuk. Kadang-kadang, bunyi aneh terdengar dari atap asrama, seperti sesuatu merayap pelan-pelan, lalu menghilang begitu saja. Malam itu, menjelang subuh, langit belum sepenuhnya terang. Kabut tipis masih menggantung rendah di sekitar pekarangan. Asrama putra yang berisi 20 santri remaja tampak sunyi, kecuali suara kipas angin tua yang berderit pelan. Semua sedang terlelap, sampai tiba-tiba 3 kali, suara itu sangat jelas terdengar dari langit-langit asrama. Tapi anehnya, suara itu seperti tak berasal dari satu titik. Ia bergema, menyusup dari pojok ruangan dan berputar di antara tiang-tiang tua yang menyangga atap. Santri pertama yang terbangun adalah Hafiz, 16 tahun. Matanya terbuka pelan, tubuhnya terasa dingin seperti baru keluar dari air. Ia menggigil, nafasnya cepat, dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang dipandangi dari atas. Ia mencoba menoleh ke langit-langit, dan saat itu juga, sekelebat bayangan gelap melintas cepat, terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Hafiz menutup matanya rapat-rapat dan mulai membaca ayat kursi dalam hati. Tapi lidahnya terasa berat, seakan ada yang menahan. Pagi harinya, Hafiz tidak bangun untuk sholat subuh. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat. Ketika disentuh, kulitnya dingin dan basah seperti embun. Ia mengigau terus-menerus sambil menangis dan menahan sakit. Ustadz Fikri, salah satu pengasuh muda, segera memanggil ustadz lainnya untuk meruqyah ringan Hafiz. Mereka mengira ini hanya sakit biasa, mungkin kecapekan karena belajar malam. Namun, sorot mata Ustadz Mukhlis, pengasuh tertua di pesantren, tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Ia duduk lama di teras asrama, menatap pohon mangga tua di halaman yang bergoyang pelan diterpa angin. Ada firasat yang kembali datang. Sudah lama sekali ia tidak merasakan hawa seperti ini. Asrama putra adalah bangunan 2 lantai, dengan lantai atas khusus untuk santri senior. Disinilah suara tokek pertama terdengar. Langit-langitnya terbuat dari papan kayu tua, beberapa bagian mulai berlubang dan ditambal sadanya. Hafiz dikenal sebagai santri yang rajin dan tak pernah telat sholat. Ketika ia sakit, semua langsung heran, karena sehari sebelumnya ia terlihat sangat sehat dan semangat menghafal juz ke-15. Pohon mangga tua di halaman depan sering dianggap angker oleh para santri. Banyak yang menghindari lewat bawahnya malam-malam karena merasa seperti diikuti. Tapi tidak ada yang pernah berani mengeluh langsung kepada para ustadz. Suara tokek yang terdengar aneh karena terdengar terlalu nyaring, seolah direkam dan diputar dari pengeras suara gaib. Beberapa santri lain mengaku mendengarnya, tapi tidak tahu dari mana asalnya. 2 hari setelah Hafiz jatuh sakit, suasana pesantren mulai berubah. Para santri yang biasanya ramai di sela-sela waktu belajar mulai terlihat gelisah. Mereka berbicara pelan, saling berbisik dengan mata yang sering menatap ke langit-langit atau ke jendela seolah takut sesuatu mengintip dari balik celah. Ustadz Fikri mencoba menjaga suasana tetap tenang, memberi motivasi agar para santri tidak mudah takut. Tapi malam ketiga menjadi puncaknya. Sekitar pukul 1 dini hari, Fauzan, santri yang sekamar dengan Hafiz, terbangun karena merasa perutnya kram. Ia duduk di tempat tidur, memegang perutnya sambil meringis. Saat itulah, terdengar lagi suara yang sama. Fauzan menegakkan tubuhnya dan menatap langit-langit. Dalam keremangan, ia melihat sesuatu menempel di sudut dinding dekat plafon. Makhluk seperti tokek, tapi jauh lebih besar. Panjangnya hampir 1 meter. Dengan kulit pucat kebiruan dan mata menyala merah seperti bara. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap Fauzan. Tapi dari mulutnya, lidah panjang menjulur, menjilat perlahan dinding di sampingnya, meninggalkan bekas kehitaman yang menetes seperti darah kental. Fauzan menjerit keras hingga membangunkan semua santri di lantai atas. Saat para ustadz datang, Fauzan sudah pingsan, tubuhnya menggigil, dan keningnya penuh peluh dingin. Ketika siuman keesokan pagi, matanya terus memandangi langit-langit dan mulutnya komat-kamit.
Setelah kejadian itu, Ustadz Mukhlis memanggil seluruh pengurus pesantren ke ruang musyawarah. Malam itu mereka duduk melingkar di bawah cahaya lampu minyak. Karena listrik mendadak padam. "Ini bukan penyakit biasa," kata Ustadz Mukhlis sambil menatap mereka satu persatu. "Dulu, 20 tahun lalu, aku pernah melihat kejadian seperti ini di pesantren lain. Hanya ada satu penjelasan. Ini kiriman. Dan bukan sembarang kiriman. Ini adalah taukik, tokek gaib yang diciptakan dari dendam, disematkan jin, dan diarahkan ke tempat tertentu. Setiap kali ia berbunyi, satu jiwa akan diserang. Apakah bisa dibunuh?" tanya Ustadz Fikri. Ustadz Mukhlis menggeleng pelan. "Tidak bisa dibunuh, karena dia tidak sepenuhnya hidup, dan yang mengirimkannya belum selesai. Dia masih menaruh dendam besar." Para ustadz memulai ruqyah umum. Air dari sumur pesantren didoakan, lalu dipercikan ke seluruh penjuru bangunan. Ayat-ayat suci dilantunkan sepanjang malam, tapi tokek itu tidak terdengar sama sekali. Mereka mengira semuanya aman. Tapi pada saat para santri kembali tidur, dan suasana mulai tenang. Namun kali ini, semua santri mendengarnya. Dan mereka tidak sekadar mendengar. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang merayap di kulit punggung mereka, duduk di atas dada mereka, menahan napas mereka. Dan di dinding kamar Hafiz, bekas jilat hitam mulai tampak. Hujan turun deras di malam keempat sejak suara tokek pertama terdengar. Angin menggoyang ranting pohon mangga tua yang berdiri kokoh di halaman pesantren, membuat bayangannya menari-nari di dinding asrama seperti sosok yang bergoyang pelan. Di ruang pengurus, Ustadz Fikri duduk sendirian menatap buku catatan lama. Ia baru saja menemukan arsip pesantren dari tahun 2002, tahun yang hampir tak pernah disebut oleh para pengurus lama. Di salah satu halaman kusam, ia menemukan nama Rohman bin Mahfud dikeluarkan karena pelanggaran berat. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya sebuah catatan kecil, santri bermasalah, tidak layak diterima kembali. Ustadz Fikri penasaran. Ia menemui Ustadz Mukhlis dan meminta penjelasan. Awalnya, sang ustadz tua hanya terdiam. Tapi akhirnya, ia bercerita dengan suara pelan, seperti seseorang yang mengungkit luka lama. 20 tahun yang lalu, Rohman adalah santri teladan. Anak yatim dari keluarga sangat miskin yang tinggal di desa sebelah. Ia cerdas, tekun, dan dikenal sangat sopan. Tapi justru itulah yang membuatnya tidak disukai oleh beberapa santri senior yang iri. Rohman pernah beberapa kali dipanggil oleh pengurus hanya karena fitnah. Salah satunya, ia dituduh mencuri uang kotak amal masjid. Padahal malam itu, ia sedang di dapur membantu Bunyai menanak nasi. Namun karena ia anak yatim tanpa pembela, dan karena pengurus saat itu lebih percaya pada santri inti yang berpengaruh, Rohman dipermalukan di depan seluruh pesantren. Ia disuruh berdiri di lapangan, di sidang terbuka, lalu diberi cap pencuri dan diusir dengan hinaan. Saat itu, ia hanya membawa satu tas lusuh dan peci hitam yang sudah robek di ujungnya. Ia sempat menoleh sekali ke arah masjid saat hendak keluar gerbang. Ustadz Mukhlis yang kala itu masih muda, tak bisa melupakan tatapan mata Rohman. Mata merah yang menahan tangis dan amarah yang dalam. "Aku tidak mencuri, tapi kalian semua mencuri kehormatanku. Kalian akan menyesal satu persatu." Itulah kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum pergi. Sejak itu, tak ada yang pernah mendengar kabar Rohman lagi, hingga kini. Setelah kejadian tokek gaib, Ustadz Fikri memutuskan mencari keberadaan Rohman. Ia mendapatkan informasi dari seorang warga tua di desa sebelah bahwa ada seorang lelaki tinggal menyendiri di gubuk dekat hutan karet. Ia tak pernah ikut warga, tak pernah ke masjid, tapi setiap malam terlihat menyalakan dupa dan membakar kulit tokek kering di atas bara. Orang-orang menyebutnya orang gila atau dukun kutukan, karena rumahnya penuh simbol aneh dan patung-patung dari tanah liat berbentuk binatang melata. Tapi tak ada yang berani mengusiknya, sebab beberapa orang yang menertawakannya jatuh sakit tanpa sebab. Ustadz Fikri memutuskan pergi ke sana, meski Ustadz Mukhlis melarang. Langit malam itu kelabu, hujan gerimis turun tipis, namun cukup untuk membuat tanah becek dan licin. Ustadz Fikri melangkah hati-hati di jalan setapak menuju gubuk tua yang tersembunyi di balik kebun karet. Suasana sunyi bukan karena tak ada suara, melainkan karena suara yang ada terlalu ganjil, seperti dengusan, decak lidah, dan bisikan samar dari arah semak. Sesampainya di depan gubuk, ia terhenti. Di depannya berdiri rumah reyot beratapkan seng berkarat, berdinding anyaman bambu tua yang ditambal dengan karung goni.
Aroma dupa menyengat bercampur bau amis yang tidak bisa dijelaskan. Seakan ada darah basi yang sudah lama mengering di udara. Ustadz Fikri mengetuk pintu 1 kali. Tidak ada jawaban. Tapi dari celah bambu, ia bisa melihat cahaya merah berpendar dari dalam, seperti nyala api yang tak biasa. Ia mengetuk lagi. Lalu terdengar suara dari dalam. "Masuklah, wahai penjaga kesucian yang dulu membiarkan kehinaan." Seketika bulu kuduk Ustadz Fikri meremang. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Di dalam ruangan gelap dan sempit itu, ia melihat Rohman untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Lelaki itu kini kurus, rambutnya panjang tak terurus. Matanya cekung dengan sorot tajam tak bersahabat. Tapi lebih dari itu, auranya berat, seperti membawa beban puluhan tahun tanpa melepaskan satupun. Di sekelilingnya, tergantung puluhan tokek mati yang sudah diawetkan. Ada juga yang kering membatu, dengan mata kosong menatap ke satu arah. Di pojok ruangan, terdapat gentong tanah yang ditutup kain kafan hitam, bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin. "Ustadz Fikri," kata Rohman dengan suara rendah, "tak kusangka kau yang datang lebih dulu. Apa karena suara tokek yang makin nyaring? Atau karena kalian mulai takut?" Ustadz Fikri menunduk sebentar, menahan emosi. "Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk minta maaf." Rohman tersenyum sinis. "Maaf, setelah kehormatanku diinjak. Setelah aku dibuang seperti bangkai. Kau tahu, Fikri, saat kalian semua tertidur pulas di kamar hangat, aku tidur dengan cacing di tubuhku, digigit nyamuk rawa. Tapi lebih menyakitkan dari itu adalah, kalian tidak pernah mencari tahu yang sebenarnya." Rohman lalu menunjuk ke gentong tanah di sudut ruangan. "Itu tempat sumbernya. Di dalamnya ada induk tokek, roh yang kupanggil dari dimensi ketiga jalur selatan. Ia menempel pada semua kenangan burukku, semua kepahitan, semua penghinaan. Suaranya akan terus terdengar, dan setiap kali ia bersuara, seseorang di pesantren akan menerima apa yang pernah kurasakan. Sakit yang tidak terlihat, tapi menghancurkan perlahan." Ustadz Fikri gemetar. "Kau tidak bisa terus begini, Rohman. Kau bisa menghentikannya." "Tidak," jawabnya lirih. "Kecuali pesantren itu menyucikan kembali nama dan kehormatanku di hadapan semua. Di mimbar, di hadapan para santri, dan di hadapan arwah orang tuaku yang kalian kecewakan." Saat percakapan memuncak, tiba-tiba gentong itu bergetar hebat. Dari dalamnya terdengar suara mengorok, seperti hewan besar yang tidur dan akan segera bangun. Aroma amis mendadak memenuhi ruangan. Rohman berdiri dan menatap Ustadz Fikri. "Cepatlah kembali, suaranya akan segera berubah. Bukan 5 kali lagi, tapi 7. Dan saat itu, bukan cuma sakit, tapi kematian." Malam itu, pesantren seperti diam dalam ketakutan. Para santri sudah tidak berani keluar asrama setelah maghrib. Lampu-lampu sengaja dibiarkan menyala sepanjang malam, tapi tetap saja rasa aman tak kunjung datang. Semua tahu, suara toket terakhir tinggal menunggu waktu. Ustadz Fikri memandangi langit dari jendela ruangannya. Dingin merambat ke tulang, bukan karena cuaca, tapi karena firasat buruk yang makin jelas menggantung di udara. Ia belum sempat bicara pada pengurus lain soal Pak Rohman. Mereka terlalu sibuk mengurusi para santri yang mulai jatuh sakit satu demi satu. Namun malam itu, seseorang mengetuk pintu ruangannya. "Assalamualaikum, Ustadz." Seorang gadis berjilbab longgar berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Namanya Aliyah, santri kelas akhir yang jarang berbicara, bahkan dianggap aneh oleh teman-temannya karena sering menatap kosong ke dinding dan berbicara sendiri di waktu malam. Ustadz Fikri tertegun. "Aliyah, ada apa malam-malam begini?" Aliyah berjalan masuk tanpa suara, lalu duduk bersila di lantai. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Ustadz, suara itu bukan cuma pertanda, itu adalah panggilan." Aliyah mengaku bahwa sejak kecil ia bisa melihat makhluk tak kasat mata, dan ia sering mendengar suara yang orang lain tak dengar. Tapi sejak tokek gaib muncul, suara itu berubah menjadi jelas dan mengerikan. Ia bahkan bisa merasakan kehadiran roh induk tokek, dan malam ini, roh itu semakin kuat. Suaranya akan terdengar 7 kali, Ustadz, 7 kali untuk membuka pintu dendam. Setelah itu, akan ada yang diambil. Tapi bukan jiwa biasa. Roh itu akan memilih yang paling bercahaya di antara kita. Siapa maksudmu? Aliyah menatap Ustadz Fikri dalam-dalam. "Saya." Malam semakin larut. Hujan mulai turun deras.
Petir menyambar tak jauh dari bangunan utama pesantren. Para santri menggigil, berkumpul dalam satu ruang bersama pengurus yang berdoa tanpa henti. Lalu, tepat pukul 2 dini hari, sunyi, semua menahan napas. Dan kemudian, ketujuh, seorang santri tiba-tiba berteriak histeris dari kamar atas. Suaranya seperti sedang disayat, lalu menghilang seketika. Para pengurus berlari ke atas. Ustadz Fikri menyusul. Saat mereka membuka pintu, tubuh santri bernama Ridwan ditemukan dalam kondisi menggigil. Matanya terbuka lebar, namun tidak sadar sama sekali. Di dinding kamarnya, tertulis huruf Arab yang terbalik dalam darah. Tebus nama yang dinistakan, atau cahaya-cahaya berikutnya akan padam. Di saat semua terkejut, Aliyah datang membawa kabar dari mimpinya. Pak Rohman memberi waktu 7 hari. Dalam 7 hari itu, pihak pesantren harus membuka pengakuan atas fitnah yang dulu ditimpakan pada Pak Rohman di depan para santri, atau akan ada 7 korban jiwa sebagai tumbal dendam. Ustadz Fikri terjebak di antara dua pilihan, mempertaruhkan nama baik pesantren, atau kehilangan jiwa-jiwa tak berdosa. Dan Aliyah, ia tahu peran dirinya belum selesai. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya masuk ke dalam tubuh tokek itu. Apakah ia akan menjadi korban selanjutnya, atau justru kunci untuk mengakhiri kutukan? Aliyah berbaring malam itu dengan tubuh menggigil. Di luar, angin menjerit seperti perempuan menangis. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang mengendap. Tapi ada juga panggilan aneh. Seakan ada yang menariknya untuk melihat, menyaksikan, dan akhirnya mengingat. Sesaat setelah matanya terpejam, ia seolah ditarik ke lorong gelap. Penuh suara tokek bergaung, bukan hanya satu, tapi puluhan, berlapis-lapis, tumpang tindih seperti nyanyian makhluk neraka. Dan lalu, ia sampai di pesantren 5 tahun lalu. Aliyah berdiri di halaman pesantren yang sama, tapi berbeda. Tidak ada santri. Langit jingga seperti senja yang tak berakhir. Semua terlihat sepi, kecuali satu tempat, ruang pengurus. Dari balik jendela, Aliyah menyaksikan perdebatan sengit. Di dalamnya ada Pak Rohman yang masih muda, berdiri gemetar. Di hadapannya, para pengurus, termasuk Ustadz Fikri yang jauh lebih muda, menatapnya tajam. Saya tidak pernah menyentuh santri itu. Demi Allah, ini fitnah, teriak Pak Rohman. Namun suara paling lantang datang dari seorang pria bertubuh besar, berjanggut tebal, mengenakan sorban biru. Aliyah belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi sorot matanya sangat kuat dan menyeramkan. Banyak saksi yang melihatmu keluar dari kamar santri malam itu. Jangan berdalih, kami tidak butuh aib di pesantren ini. Itulah Ustadz Malik, kepala pesantren saat itu. Wibawanya tak tertandingi, namun kini aura di sekitarnya terlihat gelap. Di balik jubahnya, seperti ada bayangan hitam yang bergerak-gerak. Menjelma sesosok tokek besar yang melingkar di lehernya, membisikkan kata-kata ke telinganya. Aliyah terdiam. Ia baru sadar, fitnah itu bukan datang dari pengurus biasa, tapi dari seorang yang sudah lama bermain dengan kekuatan gaib. Dan Pak Rohman tidak hanya dituduh mencuri, melainkan sesuatu yang lebih besar. Saat Aliyah menyaksikan adegan itu, tiba-tiba suasana mimpi berubah. Dunia pesantren hancur jadi kepingan kaca, dan ia jatuh, terjerumus ke sebuah tempat penuh asap dupa dan tanah basah. Di sana, berdiri sosok berjubah abu-abu, wajahnya tak terlihat, tapi suaranya dalam dan menenangkan. Aliyah, kau adalah mata yang dipinjam untuk melihat kebenaran. Siapa kamu? Tanya Aliyah gemetar. Aku adalah bagian dari nur yang ditinggalkan para aulia di tempat ini. Kebenaran harus ditegakkan, atau kegelapan akan mengambil 7 cahaya, dan pesantren ini akan runtuh. Sosok itu lalu menunjuk ke sebuah kitab tua. Saat Aliyah menyentuhnya, seberkas cahaya keluar dan membakar simbol tokek berkepala 2. Lambang kutukan dendam dan pengkhianatan. Kau harus mencari makam Pak Rafiq. Di sanalah kuncinya. Di bawah nisannya tersembunyi bukti yang bisa menghentikan semuanya. Siapa Pak Rafiq? Dia santri yang dulu difitnah disentuh oleh Pak Rohman. Tapi dia menyimpan catatan rahasia sebelum dibawa kabur dan menghilang. Aliyah terbangun dengan napas terengah-engah. Di luar, azan subuh baru berkumandang. Tapi ia tahu, waktu mereka semakin sedikit. Ia pun segera menemui Ustadz Fikri. Ustadz, kita harus mencari makam Pak Rafiq sekarang. Pagi masih remang ketika Aliyah dan Ustadz Fikri menyusuri jalan setapak menuju pemakaman lama di belakang bukit.
lokasi yang jarang disentuh lagi sejak pemakaman baru dibuka di sisi timur pesantren. Kabut belum benar-benar hilang meski matahari mulai naik. Setiap langkah mereka seperti menembus udara dingin dan pekat. Di kejauhan, terdengar bunyi tokek. 1 kali, lalu 2 kali, lalu berhenti. Tapi suaranya menggema seperti dipantulkan dinding-dinding dunia lain. Kita harus cepat, gumam Ustadz Fikri sambil mempercepat langkah. Setelah hampir 1 jam mencari, mereka menemukan sebuah makam tua, kecil, dan tak bertanda jelas. Nisan kayunya telah lapuk, hanya menyisakan huruf R samar, nyaris terhapus oleh waktu. Di dekatnya, tumbuh pohon jarak merah yang berdaun runcing, dan beberapa helai bulu tokek. Ya, benar-benar seperti sisik, namun lebih panjang dan mengilat, berserakan di tanahnya. "Ini dia, Pak Rafiq," bisik Aliyah. Sebelum menggali, Ustadz Fikri memimpin doa dan membacakan Al-Fatihah. Tapi tiba-tiba, angin berhenti. Daun-daun seperti membeku di udara. Dan entah dari mana, bau anyir dan amis memenuhi udara. Aliyah gemetar. "Ustadz, ada yang mengawasi kita." Dan benar saja, dari balik pepohonan, tampak 2 mata merah menyala sesaat, lalu menghilang. Suara tokek terdengar lagi, tapi kali ini seperti suara anak kecil yang tertawa. Dan kemudian menangis. Mereka mulai menggali, bukan untuk membongkar jenazah, tapi untuk mencari sesuatu yang tersembunyi di bawah batu nisan. Sekitar setengah meter dalam, cangkul Ustadz Fikri menghantam sesuatu keras, sebuah kotak besi kecil berkarat, dibungkus kain kafan tua yang sudah menghitam. Saat dibuka, mereka menemukan sebuah surat tulisan tangan dari Pak Rafiq yang ditulis seminggu sebelum ia meninggal, menceritakan semuanya. 1 buah amalan wirid aneh dalam tulisan Jawa kuno. Dan selembar foto lama, foto para pengurus saat itu, dengan Pak Rohman berdiri paling pinggir, tersenyum canggung. Tapi yang aneh, bayangan Pak Rohman di foto itu tercoret dengan tinta merah, seperti dicoret dengan darah. Aliyah membacakan surat itu perlahan. Dalam surat itu, Pak Rafiq menulis, "Aku tahu aku akan mati. Sakitku bukan dari tubuhku, tapi dari ilmu yang ditanamkan padaku. Aku pernah dipaksa untuk bersaksi palsu oleh seseorang yang sangat berkuasa di pesantren ini. Dia berjanji akan menyembuhkan ibuku yang sakit keras, asal aku bersumpah bahwa aku dilecehkan oleh Pak Rohman. Tapi aku tahu, itu semua permainan setan. Dan sekarang tubuhku membusuk, tapi hatiku terus menjerit, tolong, kebenaran ini jangan ikut dikubur bersamaku." Surat itu ditutup dengan darah, bukan tinta. Tertulis, "Orang yang kau hormati menyimpan wajah tokek di balik sorban sucinya." Tiba-tiba langit menghitam, angin bertiup kencang. Dari arah bukit, suara lolongan panjang terdengar, disusul ribuan suara tokek bersahutan dari segala arah. Pohon-pohon bergoyang liar. Di tanah, seekor tokek sebesar lengan orang dewasa muncul dari balik akar pohon jarak, menatap Aliyah lurus-lurus. Dengan mata manusia, Ustadz Fikri cepat membaca ayat kursi, dan makhluk itu melesat menghilang, tapi bukan tanpa peringatan. Angin membentuk bisikan yang terdengar di telinga mereka. "Kalian bangunkan yang harusnya tidur. Sekarang kalian akan ikut terkubur." Sejak pulang dari makam Pak Rafiq, suasana pesantren berubah. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Santri-santri mulai mendengar suara tokek. Bahkan di siang hari, beberapa santri melaporkan melihat bayangan putih merayap di langit-langit asrama dan mendengar bisikan saat sedang sholat malam. Ustadz Fikri yang kini menyimpan kotak peninggalan Pak Rafiq merasa dihantui. Beberapa kali ia bermimpi melihat tokek raksasa dengan mata manusia merangkak perlahan ke arahnya, lalu berubah menjadi sesosok pria tua berjubah hitam, bersorban putih, tersenyum penuh rahasia. Suatu malam, Aliyah membuntuti Kiai Salman yang keluar diam-diam dari rumahnya menuju gudang belakang pesantren. Di sana, ternyata Kiai Salman bertemu dengan Ustadz Fikri. "Kiai, saya curiga pada satu nama," kata Ustadz Fikri. "Aku tahu maksudmu." "Malik," jawab Kiai Salman pelan, tapi tegas. Aliyah tertegun. Ia tak menyangka nama Ustadz Malik keluar dari mulut Kiai sendiri. "Kenapa tidak dari dulu diungkap?" "Kiai, karena aku juga takut. Ilmu yang dia pakai bukan ilmu biasa. Dia warisi dari gurunya di Banyuwangi, pengamal ajaran ngalap berkah lewat kodam tokek dan jin tanah. Ilmu itu tidak hanya menyesatkan, tapi juga mengikat. Siapapun yang tahu rahasianya akan dicari oleh makhluk-makhluknya." Malam itu juga,
Ustadz Fikri nekat menyelinap ke kamar pribadi Ustadz Malik yang terkunci rapat. Dengan kunci palsu yang disiapkan Kiai Salman, ia masuk bersama Aliyah. Ruangannya penuh aroma bunga melati dan dupa. Di balik lemari, mereka menemukan sebuah ruang kecil seperti tempat ibadah, tapi tidak Islami. Di sana ada lukisan tokek emas bertaring peti kecil dari kayu jati berukir, berisi potongan kuku, rambut, dan sisik tokek botol kaca berisi darah segar, dan sehelai kertas berisi nama-nama santri yang sedang sakit di dinding. Tergantung sebuah cermin tua yang bila dilihat dari sudut tertentu, memantulkan wajah Ustadz Malik, tapi dengan mata reptil. Astagfirullah. Dia benar-benar menyimpan kodam, bisik Aliyah sambil mundur gemetar. Keesokan harinya, Kiai Salman memanggil Ustadz Malik dalam rapat terbatas. "Aku tahu apa yang kau sembunyikan, Malik." Ustadz Malik hanya tersenyum. "Terlambat, Kiai. Tokek-tokekku sudah menyebar. Setiap anak yang kalian didik kini sedang dalam cengkeramanku." Tiba-tiba salah satu santri yang duduk di belakang, Ahmad, muntah darah dan jatuh pingsan. Di kulit lehernya muncul luka membentuk pola sisik tokek. Suasana pesantren makin genting. 3 santri dilarikan ke puskesmas setelah mengalami kejang hebat. Mereka berteriak-teriak menyebut nama Ustadz Malik dalam kondisi setengah sadar. Mata membelalak seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di langit-langit. Ahmad, yang paling parah, masih terbaring di ruang isolasi. Di tubuhnya muncul bekas luka seperti gigitan kecil yang terus bertambah setiap malam. Setiap kali mendekati waktu maghrib, luka itu terasa perih, dan suara tokek akan terdengar 5 kali berturut-turut, seolah menghitung korban berikutnya. Kiai Salman mengumpulkan Ustadz Fikri, Aliyah, dan 3 pengurus kepercayaannya di ruang belakang musola. Mereka duduk melingkar, membaca doa pelindung sebelum memulai. "Kita tidak bisa melaporkan Malik ke polisi. Ini bukan kriminal biasa, tapi kita juga tidak bisa membiarkannya terus melukai anak-anak ini. Apa kita siap melawannya, Kiai?" tanya Ustadz Fikri pelan. "Dia tidak sendiri. Dia bersama jin-jin tokek itu." Kiai mengangguk. "Maka kita tidak akan melawannya sendiri. Malam ini, kita akan lakukan ruqyah kubra." Aliyah menggenggam tasbih miliknya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan karena jin, tapi karena manusia yang dengan sadar menjadi sahabat para jin. Malam itu, di aula pesantren, semua santri dikumpulkan. Lampu aula sengaja diredupkan, digantikan dengan cahaya lilin dan lampu minyak. Ustadz Malik tidak hadir. "Ia sedang uzur," kata asistennya. Tapi semua tahu, ia sedang memantau dari jauh. Surat Al-Baqarah dan ayat kursi mulai dibacakan. Suara lantunan menggema, pelan tapi penuh kekuatan. Aliyah duduk di sisi aula, sambil sesekali memejamkan mata. Tapi dari balik kelopaknya, ia melihat sosok-sosok berwarna kehijauan merayap di langit-langit aula. Mereka bukan tokek biasa. Mereka punya bentuk aneh, seperti gabungan cicak dan ular, dengan mata menyala dan lidah bercabang yang menjulur ke arah para santri. Beberapa santri mulai menggeliat, tubuh mereka kaku, dan suara garukan mulai terdengar dari arah dinding. Terdengar jelas suara tokek. Suara itu bukan dari satu tempat. Ia seperti menggema dari dalam dada santri yang kerasukan. Tiba-tiba, Ahmad yang terbaring mulai menjerit. Tubuhnya terangkat dari tempat tidur, mata membelalak, dan mulutnya terbuka lebar. Suara tokek keluar dari tenggorokannya. Aliyah bangkit, tasbih di tangannya terbakar hangat, seolah ada energi yang menyatu dengannya. Ia maju, berdiri di samping Kiai Salman dan mulai ikut membaca ayat-ayat ruqyah. Santri-santri lain yang kerasukan mulai berteriak. Ada yang menggigit bibir sendiri, ada yang menangis sambil tertawa. Dan di tengah kekacauan itu, lampu tiba-tiba padam. Suara tokek mengisi seluruh aula. Setelah ruqyah berakhir dengan beberapa santri masih belum sadar, Kiai Salman dan Ustadz Fikri kembali menyelidiki kamar Ustadz Malik. Mereka menemukan buku tua yang tertinggal terbuka di atas meja. Di dalamnya tertulis, tokek bukan hanya penjaga, ia adalah pengikat. 1 suara, 1 jiwa. 5 suara, 1 nyawa. 7 suara, darah dibuka. 9 suara, pintu terbuka. Kiai Salman menutup buku itu perlahan. Ia tahu, ini bukan akhir, justru baru dimulai. Karena jumlah suara tokek yang terdengar di malam ruqyah tadi adalah 7, dan jika 2 lagi terdengar, maka pintu ke dunia jin akan terbuka permanen. Malam itu benar-benar tidak biasa. Langit di atas pesantren memerah seperti senja yang tak selesai-selesai.
Awan menggumpal seperti amarah yang dikurung terlalu lama. Udara terasa berat, setiap nafas seperti menghirup kabut kotor yang berasal dari dalam sumur tua. Aliyah duduk di kamar dengan mushaf terbuka di pangkuannya, tapi pikirannya terus terbayang mimpi semalam. Wajah Ustadz Malik yang berdiri di atas menara masjid dengan mata menyala, itu bukan simbol, itu peringatan. Tiba-tiba, terdengar suara pertama. Ia langsung berdiri, kemudian suara kedua dan ketiga, cepat sekali menyusul, sampai akhirnya. Suara ke-8. Aliyah membeku, pintu itu hampir terbuka, hanya satu suara lagi. Keesokan harinya, Ustadz Malik muncul di hadapan Kiai Salman, seolah tak terjadi apa-apa, tapi wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang yang tak tidur selama seminggu. Dan anehnya, bahunya sedikit bergerak-gerak seperti ada yang merayap di bawah kulit. "Saya ingin bicara, Kiai." Mereka bicara berdua, tapi yang terjadi bukanlah pertobatan. Ustadz Malik mengaku telah menjalin perjanjian dengan yang dipanggil dari tulang. Mereka datang dari tulang tokek pertama yang dikubur di bawah sumur pesantren. Saya temukan itu di tahun pertama saya mengajar di sini. Dan sejak itu, mereka melindungi saya. Saya tidak mencelakai anak-anak, tapi mereka menghukum atas nama saya. Kiai Salman menatap tajam. "Kau bukan lagi Ustadz, kau adalah wadah bagi jin hitam." Malam ketiga, pesantren kosong. Para santri dipulangkan. Hanya Kiai Salman, Ustadz Fikri, Aliyah, dan 2 pengurus yang tersisa. Mereka berkumpul di aula untuk ritual terakhir, menutup pintu. Ritual dimulai dengan penggalian titik bawah aula, tempat sumur lama tertutup oleh lantai baru. Kiai membaca doa pelindung. Aliyah memegang tasbihnya yang kini terasa dingin seperti es batu. Namun ketika cangkul pertama mengenai lantai, suara ke-9 terdengar. Dan lantai aula pecah, retakan terbuka, bau belerang menyembur keluar. Dari dalam, keluar asap hijau bercampur dengan suara-suara berbisik. "Kami diundang, kami datang, kami takkan kembali." Dari balik bayangan aula, muncul sosok Ustadz Malik. Tapi ia bukan lagi Ustadz Malik yang mereka kenal. Sorban hitamnya berubah seperti ular yang membelit kepalanya. Matanya hijau menyala. Dan di sekujur tubuhnya, muncul sisik-sisik kasar seperti kulit tokek. "Sudah terlambat, Kiai. Aku tidak lagi sendiri." Tiba-tiba, aula berubah dingin. Lampu meledak. Dinding dipenuhi bayangan tokek yang memanjat dan bergerak dalam formasi lingkaran. Ustadz Malik berteriak keras, dan dari mulutnya keluar suara tokek ribuan kali, memenuhi aula dengan gema yang menyakitkan telinga. Aliyah menjerit, darah keluar dari hidungnya. Kiai Salman jatuh sujud, gemetar. Satu-satunya yang berdiri adalah Ustadz Fikri. Ia maju dengan Al-Quran terbuka di tangannya, membaca ayat demi ayat dengan suara keras, tegas, dan penuh iman. "Wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqal batil, innal batila ka'ana zahuqa." Suara-suara mulai menyusut. Ustadz Malik memegangi kepala, menjerit, tapi tidak runtuh. Tokek-tokek mulai menyatu ke tubuhnya. Ia berubah menjadi makhluk tinggi berkulit kasar. Mata melotot, tangan bersisik, dan lidah menjulur. Ritual penutupan belum selesai. Pintu telah terbuka, dan makhluk dari balik dunia jin sudah menjejakkan kaki di pesantren. Satu-satunya harapan tinggal pada Aliyah, yang ternyata menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Ia keturunan dari seorang penjaga pintu gaib. Langit bergemuruh. Di atas pesantren, awan hitam berputar seperti pusaran air. Di dalam aula yang telah berubah menjadi medan pertarungan antara 2 dunia, Ustadz Malik, yang kini menjadi makhluk setengah manusia setengah tokek, mengeluarkan raungan melengking yang membuat kaca-kaca meledak. Kiai Salman terjatuh, tubuhnya menggigil. Ustadz Fikri masih bertahan, membaca ayat demi ayat sambil berdiri dalam lingkaran doa yang dibuat dari 7 helai serba mini putih dan tanah dari sumur tua. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, Aliyah berdiri diam, matanya kosong, tangannya terluka, darahnya mengalir ke tanah retak. Saat darahnya menetes ke retakan tanah, sesuatu terbangun. Suara gaib menggema di dalam kepala Aliyah, bukan suara manusia, tapi bukan pula jin. "Kau adalah keturunan Kiai Abdul Qohar, penjaga pintu gaib yang terakhir. Dalam darahmu tersimpan kunci, tapi pintu hanya bisa ditutup oleh satu pengorbanan, oleh yang berdarah dan terpilih." Aliyah terkejut, matanya mulai menyala samar. Dalam sekejap, kilasan masa lalu datang seperti badai. Ia melihat leluhurnya,
seorang lelaki berjubah putih dengan tongkat dari akar beringin, berdiri di hadapan makhluk hitam besar dengan mata merah menyala. Ia tahu, itu perjanjian yang harus dilanjutkan. Aliyah menoleh pada Kiai Salman dan Ustadz Fikri. Saya tahu siapa yang harus jadi tumbal. Semua menatapnya, tapi Aliyah menggeleng. Bukan kalian, dan bukan aku. Ia menunjuk Ustadz Malik. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Terlambat, anak darah penjaga. Aku sudah jadi lebih dari sekadar manusia. Tapi Aliyah maju, membaca doa warisan dari leluhurnya. Ayat-ayat kuno yang tidak ada dalam mushaf biasa. Ayat untuk mengikat jin penjaga pintu. Tangannya mengangkat pecahan kaca. Ia memotong telapak tangannya lebih dalam. Darah mengalir, menetes ke simbol segel yang kini muncul dari retakan lantai. Makhluk tokek menjerit. Asap hitam menyembur keluar dari tubuh Ustadz Malik. Teriakannya menggema ke semua arah. Tubuh Ustadz Malik terlempar ke lantai dengan suara yang keras. Dia pingsan. Besoknya, hujan baru saja reda ketika Pak Kiai memanggil semua pengurus pesantren ke ruang tamu utama. Di tengah ruangan yang hening, wajah Ustadz Malik terlihat pucat. Sementara itu, Hafiz duduk di sisi Aliyah. Masih lemah tapi matanya waspada. Di belakang mereka, dua santri senior membawa berkas dan rekaman CCTV dari beberapa sudut ruangan pesantren. Maafkan saya harus mengumpulkan semua malam-malam begini. Suara Pak Kiai berat. Tapi ini tentang kebenaran. Tentang siapa sebenarnya yang selama ini membawa celaka ke tempat ini. Rangkaian kejadian aneh selama ini perlahan mulai terang. Terutama setelah santri bernama Iman, yang diam-diam mengikuti Ustadz Malik beberapa malam terakhir, melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Iman melihat Ustadz Malik masuk ke ruang penyimpanan kitab tua di malam hari dan membakar kemenyan sambil membacakan mantra aneh dalam bahasa Arab yang tidak lazim. Ketika ruangan itu diperiksa, ditemukan bekas kemenyan hitam dan kertas bekas raja. Salah satunya bertuliskan nama Rohman bin Mahfud. Lalu rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang mencengangkan. Malam sebelum tokek pertama muncul, terlihat siluet seseorang masuk ke sumur lama di belakang pesantren. Saat wajahnya tertangkap kamera, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Ustadz Malik. Lalu Pak Kiai mengambil satu kertas bertuliskan surat terapi ruqyah dari RSJ tempat Pak Rohman dirawat dulu. Di situ tertulis bahwa Rohman mengalami delusi dan trauma berat akibat difitnah dan kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Tapi ia tidak berbahaya. Ia sering berbisik soal bunyi tokek yang menyiksa anak-anak, yang dulu dianggap sebagai gejala halusinasi, padahal bisa jadi itu intuisi spiritual yang tajam, bukan delusi. Lalu kenapa Pak Rohman tahu soal jumlah bunyi tokek? Tanya Hafiz. Iman menjawab, karena Ustadz Malik secara sengaja menyebar sugesti dan informasi itu pada santri dan masyarakat, agar saat ada yang sakit, semua tudingan langsung mengarah ke Pak Rohman. Ia tahu Rohman masih trauma, dan semua orang akan mudah percaya jika tokoh lama itu dikaitkan dengan hal buruk. Akhirnya, dalam rapat khusus itu, Pak Kiai dengan suara bergetar menyatakan, kita telah salah menilai seorang manusia yang hatinya terluka, bukan karena jahat, tapi karena kita tak cukup bijak menyembuhkannya. Mulai malam ini, nama Pak Rohman kita bersihkan, dan Ustadz Malik akan kita serahkan ke pihak berwajib dan ahli ruqyah untuk pengusiran jin yang telah ia panggil ke tempat ini. Beberapa hari kemudian, Pak Rohman datang ke pesantren. Ia sudah lebih tenang, dengan pendampingan psikolog dan Ustadz ruqyah. Aliyah menyambutnya dengan senyum, dan di tangannya ada kitab kecil bertuliskan Asbabun Nuzul, tentang maaf dan hikmah dari luka. Pak Rohman menangis pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bukan lagi bayangan yang ditakuti, tapi manusia yang kembali diakui.